Hai guys, itu bersama Family Leslar. Oh my god, mohon maaf ya, kayaknya emang kami nggak bisa konsisten lagi untuk mereaction itu video-videonya vlog-vlognya Leslar karena saya pernah buat satu video saya sendiri kan banyak yang nggak suka, makanya memang saya butuh Kak Janet untuk bisa mendampingi saya sesuai keinginan kalian. Cuma karena memang kami sudah berusaha terus nggak bisa mentok terus waktunya, makanya saya mungkin akan meng-up ketika ada serangan ke Leslar. Dan terjadi penyerangan ya, yang nggak masuk akal bagi saya. Dan yang saya perjuangkan juga mengenai hak cipta ini. Setelah Dani saya berusaha babat habis dengan argumen dia mengenai hak cipta, akhirnya ini merembet kemana-mana kan. Yoni Dores, lagu-lagu dari Didi Dores merasa bahwa Lesti melanggar hak cipta. Nah, kita bahas dulu ini seperti apa. Ini dia reasonnya. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi mega bintang dangdut Lesti Kejora yang baru saja dilaporkan perwakilan dari Yoni Dores dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pembajakan lagu yang kerap dinyanyikannya tanpa seizin penciptanya. Atas laporan tersebut, istri Rizky Bilar itu terancam penjara 10 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Asisten Yoni Dores, Pepi, ditemani tim kuasa hukumnya, Ilham dan Endang, menuding Lesti mengcover lagu dangdut yang tidak seharusnya dinyanyikan. Tidak sekali, namun sudah berulang kali, tepatnya sejak 2017. Dari membuat kesal perwakilan Yoni Dores, Lesti tidak pernah sekalipun menjalin komunikasi dengan Yoni Dores selaku pencipta lagu. Dan berikut pernyataan perwakilan Yoni Dores dan kuasa hukumnya usai resmi melaporkan Lesti Kejora di Polda Metro Jaya. Kami dari tim Hammer Love datang ke Polda dan barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti Kejora, Lestiani ya, namanya Lestiani, yang mana kami coba untuk mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, cuman tidak ada tanggapan. Ya, kami kasih ruang waktu udah sebulan, ya akhirnya kami bikin laporan polisi. Inilah bentuk laporan yang kami dan sudah diterima di Polda, pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda 4 M. Cukup bukti menurutnya dan saksinya ada. Bukti ada. Alhamdulillah tadi sudah diterima laporannya ya. Dalam pelanggaran hak cipta itu ada yang namanya performance right, ada namanya mechanical right. Jadi kalau yang Mbak tanyakan tadi itu maksudnya performance right. Sekarang kita lagi fokus untuk cover lagunya. Jadi kita ambil mechanical right-nya, yang mana itu ada masuk delik pidananya. Kalau performance right itu masalah royalti, mungkin dia bisa udah ngasih ke LMKN atau paling kita untuk membuktikannya mungkin kita ke PKPU, pengadilan ya agak nanti. Kita fokus ke. Kita sekarang fokus dulu mechanical right-nya. Cover ini seperti kan pembajakan. Jadi ada 2 tipe pelanggarannya, itu mechanical right dan performance right. Yang pasti kalau dari imaterialnya mungkin nggak terhitung karena kita dari data kita itu yang kita dapatin itu dari tahun 2017, mungkin dari yang kita tahu itu dari 2017 Lesti itu sudah membawakan lagu sampai sekarang, membawakan lagu klien kami, tapi tidak pernah keluhan ke klien kami. Kau itu sebelum melaporkan detail lagu apa, kalau mengcover tanggal berapa, kapannya harus jelas kalian semua. Sampai bobok 10 tahun lagi kalian semua, nggak malu kalian. Nggak malu kalian semua. Secara kayak ngegas, berapa lama hukumannya? 10 tahun. Yakin kalau Lesti akan kena? Pegang mulutku, gak akan kena sedikit pun dia. Seorang Ahmad Dhani aja nggak akan sembrono seperti ini melangkah.
seorang Ahmad Dhani yang saya serang terus lewat video-video saya. Nggak sembrono ini. Lah kalian. Udahlah nggak jelas lagu apanya. Udahlah nggak jelas pelanggarannya kapan-kapan saja. Baru tiba-tiba kerugiannya nggak terhitung gitu loh. Sementara apa kerugiannya kalian? Mechanical right ya, gue tahu ya. Kalau dia listing upload di YouTube, kau dapat kok. Gak usah bohong-bohongin, kamu dapat. Dan kamu berhak untuk men-take down video itu kalau kamu enggak sepakat. Masalahnya, Lesti itu gak ngubah apa-apa di coverannya. Kecuali Lesti mengubah lirik. Baru title-nya dibuatnya, ciptaan adalah Lesti Kejora. Baru kau pidanakan. Jangan kesannya bahwa sekarang ini Indonesia itu kayak udah buta mengenai ini gitu loh. Kami semua sudah mulai paham kok mengenai hal ini. Tolong yang jelas sedikit. Ngasih ultimatum somasi yang jelas apa permasalahannya. Baru performing right, kau harus jelas kapan Lesti membawakan lagunya, di acara apa harus jelas juga. Soalnya ada yang bilang Lesti membawakannya di acara kompetisi. Itu jauh sekali untuk kopidanakan seseorang. Bisa Lesti mau kopidanakan hanya karena dia bernyanyikan lagu itu di kompetisi itu. Oh my god. Kalaupun memang itu kau permasalahkan, udah pasti TV-nya yang kau permasalahkan. Ngapain Lestinya? Oh my god. Jangankan boro-boro hitung-hitungan royaltinya apanya, datang menemuin aja nggak pernah. Nah, itulah pembodohan yang juga dilakukan oleh Ahmad Dhani. Harus izin. Nggak ada pasal mana yang mengatakan harus izin ke penciptanya. Karena ketika kalian merilis lagu melempar ke publik, berarti kalian mempercayakan semuanya ke Wami ya, yang bagian royalti. Kalian serahkan ke mereka semua. Lesti manggung, IO-nya wajib bayar ke Wami. Dari Wami ke kalian. Itu semua udah diatur di undang-undang kok. Kecuali orang-orang yang sudah memperlakukan direct licensing. Itu berbeda kasus. Selagi kalian belum bisa bahas itu, jangan dulu bahas mengenai kerugian berapa miliar, 4 miliar 10 tahun. Oh my god. Malu-maluin aja ini. Lagu dangdut berjudul Bagai Ranting Yang Kering menjadi salah satu merasa tidak dihargai sebagai pencipta lagu. Dan apa hubungannya Iis Dahlia hingga namanya ikut terbawa pada konser itu adalah adik dari almarhum Pak Yoni Dores, itu adalah adik dari almarhum Pak Dedi Dores gitu. Nah, lagu itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk Ibu Iis Dahlia. Lagu itu bisa dinyanyikan sama Lesti, mungkin waktu di acara salah satu stasiun TV yang saya nggak bisa sebutin namanya. Gitu, ternyata kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia buat cover. Yang lihat di YouTube, cover lagu itu Mbak Dewi bukan cuma satu ya. Lagunya saya sebutin aja ya, maaf ya. Lagunya gitu. Ibu Iis Dahlia yang cantik, yaitu Bagai Ranting Yang Kering. Terus juga ada lagu yang berjudul Cinta Bukanlah Kapal. Dan dia juga menyanyikan lagu Arjunanya Buaya dan Buaya Buntung. Kalau yang sekarang kita klaim adalah dia membuat cover tanpa seizin penciptanya. Karya orang kan juga harus dihargai kan gitu. Lesti itu kan saya lihat di YouTube tuh nyanyiin lagu itu tuh sudah bertahun-tahun, dari tahun 2018. Masa sih nggak mau kenalan sama penciptanya? Sowan lah, paling nggak datang dong ke rumahnya. Udah tahu kan kita sudah kasih yang namanya hak cipta dari publishernya langsung, dan itu istilahnya cukup kuat ya dihukum. Dan publisher itu bertanggung jawab akan lagu-lagu tersebut. Ya kan, di televisi aja tuh, televisi kalau tanpa izin nggak boleh, apalagi penyanyi. Awalnya memang itu dipopulerkan oleh Teh Iis Dahlia. Dan memang ada kontraknya memang sama Iis Dahlia, bukan sama Lesti. Jadi kalau memang Lesti mau menyanyikan, harusnya dia ada kontrak atau agreement dengan publisher dan penciptanya.
Teh Is memang sudah yang mempopulerkannya itu 10 tahun yang lalu. Kita ada haki dari publisher. Ini hak ciptanya dari publisher langsung. Siapapun juga, entah penyanyi, entah televisi, tanpa seizin dari publisher atau penciptanya langsung, di sini sudah tertera. Tiba-tiba langsung ada dari publisher. Kita nggak tahu. Kalau memang ada dari awal tuh kalian kasih tahu ke semuanya. Kalau bawa lagu ini, wajib ini ya. Jangan tiba-tiba karena undang-undang nggak melarang mereka bernyanyi, tiba-tiba kalian bilang dari publisher harus ada izin atau dari penciptanya. Ya elah, ini kelihatan banget ini lagi. Ini semua bukan tentang menghargai atau enggak. Ini yang selalu saya bilang ke geng Ahmad Dhani. Ini tentang BU ini sebenarnya. Kesannya aja. Bagi pihak Yoni Dores, jalur hukum merupakan upaya terakhir yang ia tempuh setelah sebelumnya melayangkan surat somasi 2 kali kepada Lesti. Tidak hanya Mbak Lesti Kejora, mohon maaf, Pak Yoni Dores sebenarnya mau ketemu Mbak Lesti, mau ngobrol baik-baik aja, kita kan silaturahmi. Namanya yang penyanyi harus kenal sama pencipta, karena kan penyanyi sama pencipta itu kakak, ibaratnya satu ibaratnya kayak ibu bapak, anak emak, itu kita jadi satu. Jadi kalau penyanyi nggak kenal sama penciptanya, aneh saya. Sama aja kayak saya nih, misalkan maaf ya Mbak, ini baju orang, terus yang kita pakai aja tanpa izin, apa kalau bukan dibilang maling. Lama-lama kan jadi kita pihak keluarga jadi kesel ya, tidak ada tanggapan. Itu yang saya bilang, ini bukannya kacang lupa kulit, parah gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang ini kita ada di sini juga tidak ada tanggapan dari timnya Lesti, saya bingung nih. Dedek, Kakak Wilar, udah cuekin saja. Polisi pun pasti nggak akan mau menaikkan ini menjadi suatu proses penyidikan. Nggak jelas kok apa laporannya. Ini ya, aku kasih tahu ya kepada kalian semua ya. Perihal Lesti itu bukan ngambil baju yang bukan milik dia, bukan. Ini perihal suatu lagu ini sama kayak ini. Saya punya mobil nih. Ya, punya mobil. Mobil ini saya taruh ke tempat perentalan mobil untuk bisa dipakai. Tapi dengan agreement bahwasanya siapapun yang memakai lagu ini wajib bayar ya. Nah, lantas ketika ada orang yang mau minjem mobilmu yang ada di tempat perentalan mobil, apakah harus izin ke yang punya? Kan nggak harus. Nggak harus loh guys. Jadi lu mau pakai mobil gue, pakai aja asal lu bayar. Nah, di proses ini, entah itu cover, itu bayar kok. Dapat mechanical rights-nya. Dapat dari YouTube. Jangan bohongin. Mau konser, dapat kok performing rights. Dikasih ke WAMI. Jadi nggak harus izin. Nggak harus izin. Undang-undang belum ada yang mengatakan harus izin. Nggak ada itu. Kalau mau ubah-ubah dulu undang-undangnya, baru berlakukan ke semuanya. Dedek kakak, jangan takut. Jangan takut. Ini karena gerakan Ahmad Dhani botak ini sebenarnya. Makanya semua merasa, wah, gue punya hak. Lihat aja. Takutnya gini, lagu tersebut akan punah. Kenapa punah? Karena orang udah nggak ada lagi yang mau membawakannya, apalagi menyanyikannya. Nggak akan ada mau lagi, guys. Pasti akan redup. Makanya lagu Happy Birthday to You, Happy Birthday to You. Kenapa itu melegenda sampai sekarang? Karena nggak ada royalti. Sempet aja diberlakukan royalti untuk lagu Happy Birthday to You. Udah, nggak akan kita tahu lagi bahwa lagu itu ada di generasi sekarang. Kita lihat saja. Ya, lihat saja. Mereka tuh kasihan sebenarnya pencipta aslinya ya. Kalau dia nggak setuju, pada akhirnya lagunya ini akan hilang gitu aja. Orang suatu saat nggak akan lagi mengenal Didi Dores.
dengan segala karya-karyanya. Itu yang kita takutkan. Tapi kan ada orang yang nggak mau tahu dengan itu. Bagi mereka adalah bagaimana caranya supaya ini bisa menghasilkan. Ya lu ngasih royalti. Ya elah. Sementara mungkin almarhum nggak menginginkannya sekali lagi. Dedek, kakak, jangan takut. Jangan takut, maju terus. Support terus guys ya. Thank you. Bye-bye.